mengadakan CSR atau Corporate Social Responsibility dengan PMI di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, salah satunya itu masyarakat daerah Jakarta Pusat. Yuk ikutin keseruan CSR ini. Cepat. Hari ini saya bersama dengan Mbak Vira, salah satu tim PR dari Rupiah Cepat. Nah, di sini aku pengen nanya nih untuk pengalaman Mbak dan keseruan Mbak selama ikut acara CSR ini. Oke, so far happy sih karena ini pertama kalinya ikut acara donor darah. Jadi ngerasain gimana sih rasanya donor darah. Terus abis itu seneng banget juga Rupiah Cepat bisa berkolaborasi bareng PMI untuk acara Semarak 1000 Kantong Darah ini. Apalagi mengingat kemarin kan Rupiah Cepat habis ulang tahun. Nah, ini salah satu acara perwujudan ulang tahun Rupiah Cepat. Dan kemudian ini acara ini juga diselenggarakan bersamaan dengan Hari Palang Merah Sedunia. Gitu teman-teman gitu. Pertanyaan terkait acara ini. Yang pertama mungkin saya akan tanyakan ke Ibu Ana terlebih dahulu. Nah, menurut Bu Ana apa ya Bu untuk yang melatar belakangi Rupiah Cepat untuk berpartisipasi dalam acara Semarak 1000 Kantong Darah ini? Sebenarnya keterlibatan kami itu karena dirangkaikan dengan hari ulang tahun Rupiah Cepat yang ke-6 yang kebetulan berdekatan dengan Hari Palang Merah Internasional, yang kemudian juga dirangkaikan dengan ulang tahun Jakarta yang ke-497 yang waktunya berdekatan semua. Jadi kita memanfaatkan momentum ini untuk bersama-sama dengan PMI berkolaborasi mengapresiasi pada para pahlawan kemanusiaan kita dalam acara donor darah 1000 kantong darah ini. I see. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana peran dan kontribusi Rupiah Cepat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan selama ini? Selama ini Rupiah Cepat selalu aktif berkontribusi dalam acara sosial, tidak hanya dalam hal jika terjadi bencana, tetapi juga dalam acara sosial seperti ini, di mana kami mengapresiasi pahlawan kemanusiaan untuk mensupport PMI mencadangkan darah bagi masyarakat luas. Kedepannya diharapkan acara sosial manapun kami akan tetap aktif berkontribusi. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan dan partisipasi karyawan Rupiah Cepat dalam kegiatan donor darah ini, Bu? Mereka sangat mengapresiasi, tapi kami memang menyadari tidak semuanya bisa diajak berdonor karena ada syarat-syaratnya. Tapi paling tidak kami akan berkontribusi tidak hanya berdonor, tapi juga menjadi volunteer atau relawan-relawan di bagian yang lain. Jadi kami sangat tertarik dan sangat antusias menyambut acara ini. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, apa visi dan misi Rupiah Cepat ke depannya terkait program-program sosial dan kemanusiaan? Tentunya kita mempunyai tanggung jawab sosial, bersama-sama mempunyai tanggung jawab sosial, dan sudah menjadi agenda tahunan kami untuk terus mengagendakan kegiatan sosial, dan kami akan melihat kegiatan sosial berdasarkan urgensinya yang mana yang penting bagi kita untuk masuk dan terlibat di dalam. Oke, baik. Oke, dan selanjutnya ada pertanyaan untuk Bapak Asep ya Pak ya? Oh iya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa saja tujuan utama dari diadakannya acara Semarak 1000 Kantong Darah ini Pak? Ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita membantu meningkatkan ketersediaan darah di Jakarta, karena kita tahu bahwa kebutuhan darah per hari itu antara 1000 sampai 1500 kantong. Oh, itu per hari darah, ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan kedua Pak, bagaimana PMI Jakarta Pusat melihat kolaborasi dengan perusahaan swasta seperti Rupiah Cepat dalam mendukung kegiatan donor darah? Oh, bagus banget ya, karena ini kali pertama kita mengadakan kolaborasi dengan swasta yang begitu besar. Ya, alhamdulillah Rupiah Cepat ini bisa memberikan kita untuk memberikan sembako kepada para pendonor darah. 1000 paket itu luar biasa ya. Luar biasa. Yang biasanya antara ya,
paling 100, 200 gitu. Oke, ini langsung 1.000 ya Pak ya? 1.000. Berarti oke. Berarti banyak yang antusias juga dari masyarakat ya Pak ya? Alhamdulillah dengan adanya seperti ini ya sebetulnya calon pendonor darah untuk 2 hari ini ada 1.200 orang. Wow, melebihi target ya Pak ya? Target dari target ininya. Mudah-mudahan dari 1.200 orang itu bisa terkumpul 1.000 Iya, oke, donor baik. darah, kantong Oke, darah. baik. Untuk pertanyaan ketiga Pak, seberapa besar kebutuhan darah di Jakarta Pusat dan bagaimana acara ini dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut? Ya di Jakarta kalau satu hari itu antara 1.000 sampai 1.400 kantong tadi ya. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang ada di Jakarta. Oke, berarti masuk rumah sakit swasta juga. Swasta maupun pemerintah. Oke. Apa saja strategi yang dilakukan PMI untuk mengajak lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam donor darah? Kita ada beberapa kolaborasi dengan masyarakat, dengan organisasi masyarakat, seperti misalkan ada PDDI ya, Persatuan Donor Darah Indonesia di tingkat kecamatan, di tingkat kota. Itu kita melakukan kerjasama dengan mereka dan mereka yang punya masa untuk mengiring para pendonor darah itu. I see. Makanya banyak banget tiap kali ada kegiatan donor darah Pak ya yang ikut ya. Oke. Untuk terakhir Pak, bagaimana PMI Jakarta Pusat mengapresiasi dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini? Ya, kita ada aturan ya, ada aturan yang kita pegang bahwa 15 kali melakukan donor darah itu dapat piagam penghargaan berupa perunggu gitu kan, kemudian 25 perak dan sampai dengan 75 itu emas. Wow, jadi apresiasinya fantastis ya Pak ya? Itu sudah ketentuan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Heri ya Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan dari saya terkait acara ini. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai kolaborasi antara PMI, Rupiah Cepat, dan Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam acara donor darah ini Bapak? Baik, saya menyambut baik ya CSR atau support dari Rupiah Cepat dalam hal ini yang sudah memberikan sembako ya untuk para ASN dan juga PJLP, yang mana ini merupakan suatu terobosan gitu ya, yang biasanya cuma sekedarnya aja ya, souvenir gitu ya, dan ini ditambah dengan sembako ini alhamdulillah sekali, dan antusiasnya meningkat dari yang harusnya cuma 300 tiba-tiba 1.000 gitu ya. Saya menyambut baik. Oke. Nah, seberapa penting sih menurut Bapak kegiatan seperti Semarak 1.000 kantong darah ini untuk masyarakat Jakarta Pusat? Ya. Nah, ini sangat penting karena memang dibutuhkan darah yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, 1.200-1.500 kantong per hari, dan dengan adanya Semarak 1.000 kantong ini dapat meminimalisir kekurangan darah yang ada di Jakarta Pusat. Oke, baik. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah ini? Ya, tantangannya memang donor darah tidak terlalu ini ya kegiatannya, jadi mereka antusiasnya tuh nggak spontan gitu. Jadi kan dengan adanya CSR dari Rupiah Cepat gitu ya, ada sembako, ada menarik minat masyarakat ya Pak ya, endorse yang lain, itu suatu daya tarik lah. Jadi mereka mungkin ngajak teman-teman yang lain kan, yang biasanya cuma ASN, paling kita target 300 sampai 400 2 hari. Oke, ini udah ngelebihin target ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih peran pemerintah dalam mendukung program-program kemanusiaan seperti ini Pak? Ya, memang kalau untuk program pemerintah memang ada namanya itu kesejahteraan ya, di situ ada biro kesejahteraan, di tingkat kota ada namanya bagian kesejahteraan. Nah, itu yang menghandle terkait dengan urusan kemanusiaan, yang nggak hanya donor darah, ya mungkin yang lain lagi gitu, yang urusan kemanusiaan gitu ya. Jadi dalam hal ini Jakarta Pusat sangat konsen ya terkait dengan hal kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Oke. Dan terakhir Pak, apa harapan Bapak ke depan untuk masyarakat Jakarta Pusat lewat program kerjasama PMI dan Rupiah Cepat ini? Saya berharap ini nggak cuma hari ini aja gitu ya. Kan hari ini itu kan dalam rangka memperingati HUT Kota Jakarta ke-97, juga Hari Palang Merah Sedunia. Kedepannya mungkin kita lebih intens lagi, lebih sinergi lagi ya gitu dalam hal
pelaksanaan kegiatan donor darah ini yang mana mungkin antusiasnya nggak 1.000 lagi, mungkin 2.000 atau lebih banyak lagi ya. Ya saya berharap dari 1.000 itu full 1.000 itu memenuhi syarat gitu. Jangan 1.000 yang memenuhi syarat cuma 500. Mudah-mudahan saya berharap lebih baik dari yang sekarang. Oke, baik. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama. waktunya. Halo guys, ini saya sekarang bersama dengan Bapak Manto. Dia adalah salah satu relawan dari Semarak 1.000 Darah. Nah, nih Pak, saya mau nanya Pak, kenapa Bapak pengen ikut acara ini? Ya pengen donor darah aja. Pengen donor darah. Iya. Sebelumnya udah pernah Pak? Belum, baru Oh, belum pertama pernah. kali. Berarti belum pernah ya? Iya, baru sekali ini. Nah, sebelumnya tuh Bapak tahu gak sih manfaat donor darah tuh apa? Kalau setahu saya untuk menolong di bank-bank donor darah yang perlu. Berikutnya Pak, nih harapan Bapak untuk acara ini ke depannya tuh kayak gimana? Ya boleh ditingkatkan lagi supaya banyak masyarakat ataupun warga yang berminat untuk mendonorkan darah, karena darah itu penting buat yang membutuhkan. Saya lagi bersama Pak Harinto. Nah, dia salah satu dari relawan donor Semarak 1.000 Darah nih guys. Jadi kenapa sih Pak mau ikut acara ini? Kita kan partisipasi sama yang membutuhkan. Kebetulan juga kita juga belum pernah Pak, belum pernah donor darah, makanya kita pingin. Kedua, biar ganti dulu dah darah kita posisinya, kan gitu. Jadi biar berubah, semoga semakin sehat lah kita juga. Kan nggak salah kita menyumbangkan darah kita untuk masyarakat yang membutuhkan.